Apa jadinya kalau dunia digegerkan dengan kedatangan seseorang yang ternyata membawa informasi dari waktu yang lain? Pernah kejadian? Bakalan kita bahas di Ensiklopedia Random. Disclaimer, kisah ini masih belum bisa dikonfirmasi 100%, tapi pernah menjadi kisah yang menghebohkan dunia pada masanya. Jadi, kredibilitas kisah ini masih belum bisa dipastikan 100%. Kisah ini berawal pada 23 April 2006 di Kiev, Ukraina, yang sekarang sedang perang sama Rusia per tanggal video ini buat. Pada waktu itu ada 2 orang polisi yang jalan-jalan di tengah kota, tepatnya di pusat ibu kota, di kota Kiev tersebut. Tanpa sengaja mereka melihat seseorang yang dari lagaknya agak mencurigakan. Akhirnya mereka mendatangi orang tersebut. Lalu karena memang kerjanya polisi adalah untuk mengamankan keadaan apabila terjadi sesuatu yang mencurigakan, otomatis polisi tersebut menanyai orang yang mencurigakan tersebut. Mungkin bisa dibilang kata-kata yang keluar seperti ini: "Bapak, ada yang bisa dibantu?" Lalu orang yang mencurigakan ini menjawab, "Saya ini sedang ada di mana ya?" Dari hal ini mungkin polisi agak sedikit kebingungan ya. Dengan menahan semua prasangka buruk, polisi itu menjawab, "Bapak sekarang berada di Kiev, Ukraina." Dan ternyata setelah mendengar jawaban itu, orang yang mencurigakan tersebut terlihat sangat kaget. Lalu dengan terbata-bata beliau bertanya lagi, "Sekarang ini tanggal berapa ya Pak?" Lalu polisi itu pun menjawab, dan kecurigaan polisi ini pun semakin meningkat. Sekarang ada di tanggal 23 April 2006. Lalu polisi itu bertanya, "Anda ini kenapa ya?" Perlahan orang yang mencurigakan ini mulai menjelaskan kondisi yang terjadi pada dirinya. "Bagaimana mungkin saya ada di tahun 2006, sedangkan baru saja saya bersama tunangan saya sedang berfoto di tahun 1958. Otomatis polisi yang mendengarkan hal itu juga ikutan shock dong. Polisi menanyakan identitas orang tersebut. Nah, ini yang unik. Ketika mengeluarkan identitasnya, yang dikeluarkan ternyata memang merupakan kartu tanda penduduk yang masa berlakunya adalah di zaman di mana Ukraina dan Rusia masih berbentuk menjadi satu negara kesatuan yang bernama Uni Soviet. Jadi kartu tanda penduduk yang ditunjukkan itu berusia sudah sangat lama banget. Dan anehnya kondisinya masih bagus. Namun informasi yang tertera pada kartu tanda penduduk itu adalah orang ini lahir tahun 1938. Namun bila dibuat pada masa itu, tentunya seharusnya kondisi kartu tanda penduduk ini sudah rusak atau mungkin dalam kondisi yang buruk. Tapi ternyata kondisi kartu tanda penduduk ini masih seperti baru atau dalam kondisi yang baik dan semua tulisan masih terbaca jelas. Dan orang yang sedang kebingungan dan mencurigakan ini bernama Sergei Ponomarenko. Orang ini ternyata berasal dari Kiev itu sendiri. Dan memang pada waktu itu Kiev merupakan bagian dari negara Uni Soviet. Kebingungan mulai terjadi. Namun agar tidak menimbulkan kericuhan, maka Sergei Ponomarenko diamankan oleh pihak yang berwajib tadi. Oleh 2 polisi ini, Sergei Ponomarenko ditemukan dengan seorang profesor yang bernama Pavlo Kritkov, yang pada waktu itu memang ditugaskan untuk mencari kebenaran tentang identitas Sergei Ponomarenko ini sendiri. Lalu mereka berdua berbincang untuk menggali informasi terhadap Sergei Ponomarenko ini. Sergei Ponomarenko mulai bercerita. Pada 1958, dia dan tunangannya yang bernama Valentina Kuris sedang berfoto-foto, sedang menikmati cuaca yang cerah pada waktu itu. Di sini, pada waktu mereka mengambil foto, mereka ingin mendapatkan foto yang lebih banyak. Namun, ada satu objek yang pada waktu itu menarik perhatian Sergei Ponomarenko, yaitu sebuah piringan yang terbang di angkasa. Akhirnya, karena tertarik tadi, Sergei Ponomarenko pun memotret objek tersebut yang terbang tidak jauh dari Sergei Ponomarenko dan kelihatan sangat jelas. Setelah dia memotret inilah yang menjadi masalah. Tiba-tiba
dia sudah berada pada tahun 2006 tadi, di mana mereka selanjutnya adalah Sergei Ponomarenko ini bertemu dengan dua polisi tadi. Otomatis awalnya Profesor Pablo tidak percaya dengan cerita tersebut. Namun beruntungnya Sergei Ponomarenko adalah dia membawa satu buah kamera yang berserta di dalamnya terdapat film yang dia gunakan untuk memotret tadi. Otomatis karena merasa dirinya benar, Sergei menyerahkan kamera tersebut. Silakan Anda mencetak film yang ada di kamera ini. Karena si profesor sendiri tidak terlalu tahu dengan kamera dan film, akhirnya beliau mencari kenalannya yang bernama Vadim Posmer, yang memang dia sangat ahli di bidang perkameraan. Ketika profesor ini memberikan kamera yang dibawa oleh Sergei Ponomarenko tadi, Vadim sudah sangat kaget setengah mati. Kenapa? Pada tahun 2006, profesor membawa suatu kamera yang sudah discontinue atau tidak dibuat lagi sejak tahun 1970. Dan yang lebih unik lagi adalah kondisi film di dalamnya itu masih seperti baru. Tentunya kalau kamera ini merupakan kamera lama yang dibersihkan, kondisi film di dalamnya atau untuk mencari film saja pada waktu itu sudah agak susah. Disinilah kebenaran mulai membuat bingung baik dari Vadim yang notabene takjub oleh kamera yang tadi, di mana kamera yang dipegang oleh profesor tadi masih dalam kondisi bagus, dan profesor yang mendapatkan kenyataan yang agak sulit diterima oleh akal sehat. Akhirnya profesor kembali mengembalikan kamera tersebut kepada Sergei Ponomarenko. Nah, masalah kembali bertambah, di mana Sergei Ponomarenko ternyata sudah hilang dari tempat di mana dia ditahan. Tepatnya tanggal 25 April 2006, 2 hari setelah beliau ditangkap dan diamankan oleh polisi. Tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa dia kabur dan pendobrakan paksa atau pengerusakan untuk keluar dari tempat di mana dia ditahan. Akhirnya, baik profesor maupun polisi sangat kebingungan untuk mencari jejak dari Sergei Ponomarenko. Di sini, satu-satunya petunjuk yang bisa menghubungkan mereka dengan Sergei Ponomarenko adalah nama tunangan dari Sergei Ponomarenko, yaitu Valentina Kuris. Pada 2006, ternyata Valentina Kuris masih hidup, dan meskipun pada waktu itu beliau sudah sangat berumur dan secara fisik berbeda jauh dari orang yang ada di foto tersebut. Lalu polisi ini berhasil menemukan Valentina Kuris dan bertanya beberapa pertanyaan kepada beliau. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh polisi adalah, apakah Anda mengenal orang ini? Ya, jawab Valentina Kuris. Dia adalah mantan tunangan saya yang dulu menghilang entah kemana. Lalu polisi menjawab, kami baru saja menemukan orang yang katanya tunangan Anda pada waktu itu, dan secara fisik sangat mirip dengan orang yang difoto ini. Yang lucu adalah Valentina Kuris menjawab hal yang tidak diduga oleh kedua polisi maupun profesor. Ternyata selama ini Sergei tidak berbohong. Itu adalah jawaban dari Valentina Kuris. Otomatis polisi dan profesor itu tadi kebingungan dong. Ternyata Valentina Kuris memiliki foto yang sama persis dengan yang dipunyai oleh para polisi tersebut. Nah, bukan hanya itu, Valentina Kuris juga memiliki foto-foto di mana Sergei Ponomarenko menyatakan bahwa dia berasal pada waktu yang lain. Foto itu menunjukkan kondisi Kiev di tahun yang katanya 2050, di mana pada waktu itu 2006 sangat berbeda sekali kondisi kota itu, di mana pada satu foto yang katanya 2050, salah satu sudut kota memiliki banyak sekali gedung pencakar langit. Sedangkan pada tahun 2006, di lokasi tersebut masih berupa hutan yang sangat lebat. Sekian konten kali ini, semoga menghibur. Dan silakan klik like dan subscribe bila Anda menikmati konten kali ini. Semoga konten kali ini menjadi konten yang informatif. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update selalu dari konten Ensiklopedia Random. Sekian.